Dan syukur alhamdulillahnya SKB 2 Menteri, peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sudah akan dicabut. Ada oknum FKUB yang mestinya ngayomi masyarakat yang beda agama, tapi justru memprovokasi masyarakat agar tidak turut serta mengizinkan pendirian rumah ibadah. Ini kelakuan oknum. Mereka terima uang, tapi mereka sendiri menghilangkan berkas itu. Saya ingin katakan Bapak Ibu, malu saya sebagai orang Islam. Kok ada yang kayak gitu? Saya ingin kasih tahu Pak, kalau ada orang minta izin mendirikan gereja, tanda tangan, nggak harus dikasih duit ya Pak. Itu saudara kita juga, betul nggak kira-kira? Harus begitu. Ngapain dia harus dikasih duit? Gua mau tanda tangan kalau dikasih duit. Waduh, Pak Babin Kaptimas, awas kalau minta duit ya. Ini saya harus sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi tegasnya saya cuma ingin mengatakan begini. Memperkenankan berdampingan hidup dengan agama lain itu sama sekali nggak dosa loh. Justru kalau kita Bapak Ibu bisa hidup berdampingan dengan yang berbeda agama, itulah beragama yang sesungguhnya. Baik, demikian. Berikut ulasan dan ceramah selengkapnya, selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar terbaru yang menarik sekaligus menggembirakan, bahwasanya pemerintah mencabut SKB 2 Menteri atau Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang izin mendirikan rumah ibadah. Karena SKB 2 Menteri ini dituding oleh beberapa pihak menjadi biang kerok terhadap persoalan izin mendirikan rumah ibadah yang belakangan muncul fenomena persoalan di tengah-tengah masyarakat terkait dengan kisruh izin rumah ibadah. Saya baca di diostriptv.com, Dayak International Organization, pemerintah cabut SKB 2 Menteri, biang kerok IMB rumah ibadah dipersulit. Begini penjelasan Kementerian Agama. Jakarta, diotv.com, Rabu 7 Juni 2023, pemerintah memutuskan cabut SKB 2 Menteri karena menjadi biang kerok. Izin mendirikan atau IMB rumah ibadah dipersulit. Kementerian Agama telah menyusun konsep permudahan IMB rumah ibadah cukup berbekalkan rekomendasi Kementerian Agama. IMB rumah ibadah cukup rekomendasi Kementerian Agama merespon Presiden Joko Widodo di Istana Bogor Selasa 17 Januari 2023, hak beribadah dijamin konstitusi. Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Bogor Selasa 17 Januari 2023, Presiden Joko Widodo peringatkan kepala daerah jangan mempersulit IMB rumah ibadah. IMB rumah ibadah sekarang cukup rekomendasi Kementerian Agama. Disampaikan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di DPR Jakarta Senin 5 Juni 2023 terkait dengan pendirian rumah ibadah. Bapak Ibu, saya ingin kabarkan, tinggal nunggu informasi resminya, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang izin mendirikan rumah ibadah itu segera dicabut. Mengapa dicabut? Karena itu menyandra Bapak Ibu. Menyandra. Mengapa menyandra? Sebetulnya simpel di sana itu. Izin mendirikan rumah ibadah itu, Pak, kewenangannya ada di kepala daerah. Bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Sebetulnya gampang kalau mau mendirikan rumah ibadah itu, tinggal izin. Yang ngeluarin izinnya siapa? Wali kota, wakil wali kota. Tinggal dia mau apa nggak ngeluarin izin itu. Makanya saya salut dengan Bupati Lumajang. Gereja nggak bisa berdiri. Bupati Lumajang santri asli, ahli baca kitab kuning, Thoriqul Haq namanya, bikin gereja gede banget di samping masjid.
Coba tepuk tangan dulu. Itu yang bupati beneran yang begitu. Saat orang menolak pendirian gereja, dia yang bangun gereja. Kemudian yang berikutnya Bupati Minahasa Tenggara, James Sumendang, agamanya Kristen. Ada musola bertahun-tahun nggak bisa dibangun karena masyarakat sekitar nggak mengizinkan musola itu berdiri. Bupatinya turun tangan, langsung ngajak musyawarah masyarakat. Kata bupatinya, musola ini kita bangun, saya nyumbang 500 juta, 1,5 miliar bupatinya. Agamanya Kristen, nyumbangnya musola. Karena 500 juta kalau cuma jadi musola tanggung. Akhirnya dinaikkan jadi masjid. Dan ketua panitia pembangunan masjidnya bupatinya itu sendiri. Nah, tepuk tangan juga itu. Ini kepala daerah beneran gitu. Bukan malah mendukung masyarakat mempersekusi rumah ibadah. Sekarang saya ingin tegaskan sama Bapak Ibu. Dapat dalil dari mana sih kita itu melarang umat beragama lain mendirikan rumah ibadah di dekat kita? Kan nggak ada dalilnya itu. Saya juga heran dari mana uang Nabi dulu dikunjungi seperti yang saya katakan di awal tadi, umat Kristen Bani Najron. Semua datang, uskupnya, pendeta-pendetanya. Begitu sampai di Masjid Nabawi, mereka minta izin kepada Nabi, kebaktian di Masjid Nabawi. Nabi perkenankan. Ada beberapa sahabat yang agak keras, mau melarang. Apa kata Nabi? Da'uhum, biarin, kata Nabi. Biarkan mereka kebaktian di Masjid Nabawi. Nah, kehitung oleh kita, kalau kita haji dan umroh, pasti kita datang ke Haramain, Mekah, Madinah. Dah di Madinah itulah Masjid Nabawi dipakai buat kebaktian. Nah, makanya saya juga bingung Bapak Ibu. Kok ada orang-orang yang begitu arogannya dan begitu emosionalnya melarang berdirinya gereja di lingkungannya. Saya juga bingung, ini dapat dalil dari mana? Bahkan begini, ada arogansi atas nama agama, mencaci maki agama lain, seakan-akan dianggap ibadah. Ada mubalik, ini langsung koreksi, ini otokritik ya. Ada penceramah-penceramah, justru makin tenar dengan cara mencaci agama lain. Padahal di Al-Quran sudah dikatakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, jangan sekali-kali kalian menghina agama lain, menghina cara ibadah agama lain, menghina Tuhan-Tuhan agama lain. Kan jelas di Quran. Makanya yang suka menghina agama lain itu, dia belajar agama di mana sih? Belajar agama sama siapa sih? Jadi kan bingung kita. Apalagi ada penceramah yang ngomong begini, kepala daerah yang mengizinkan berdiri rumah ibadah, nanti di akhirat akan diketok malaikat. Kok ada yang ngomong begitu ya? Ini dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nggak boleh yang sedemikian rupa. Makanya saya setuju betul dengan Gus Dur. Kata Gus Dur, saya nggak takut. Di samping rumah saya ada gereja. Yang saya takut, kata Gus Dur, kalau di samping rumah saya ada diskotik. Iya kan? Kalau di samping rumah kita ada gereja, Bapak Ibu, kan orang yang datang ibadah, betul nggak kira-kira? Orang yang sedang beribadah, orang yang sedang mengingat Tuhan dan memuji Tuhan, datang ke gereja. Tapi kalau samping rumah kita diskotik, samping rumah saya lah, jangan kita. Di samping rumah saya ada diskotik. Saya sebulan 2 bulan rasa-rasa pengen jajal ke dalam itu. Lepas peci, lepas baju, pakai celana jin, pakai kacamata hitam, ditopiin, nyamar saya. Hilang ustadznya. Enggak, saya anak saya yang pengen jajal. Makanya saya juga heran, susah betul bikin gereja. Di kita ini kan susah betul bikin gereja. Bikin gereja susah, tapi bikin karaoke gampang banget. Bikin tempat pijat plus-plus mudah banget. Jangan-jangan ada yang nyobain ya? Iya kan Pak? Ini dunia terbalik ini kan. Orang bikin rumah ibadah susah, tapi bikin tempat esek-esek kok gampang banget. Ada apa dengan kita sebetulnya? Dan saya ingin kita ini mayoritas diri. Mengapa saya menceramahkan begini Bapak Ibu ya? Kita ini kan mayoritas muslim. Bahkan populasi muslim di Indonesia ini kan terbanyak sedunia internasional. Mestinya kan ini kan dari tanggung jawab kita sebagai muslim mayoritas, yuk kita merepresentasikan Islam yang sesungguhnya. Jangan yang arogan, jangan yang intoleran.
Oke, dikit lagi saya tambahkan. Indonesia ini negara dengan jumlah masjid terbanyak sedunia internasional. Jadi ngapain kita mesti iri kalau orang bikin gereja? Umat Katolik bikin gereja, kok kita jadi senep? Padahal di Katolik itu, bikin gereja itu nggak gampang. Dia harus izin ke Vatikan, betul nggak kira-kira? Udah minta izin ke Vatikannya aja nggak mudah, Bapak Ibu. Begitu dapat izin, sama kita dibakar gereja aja. Woi, teganian kita ini, Pak. Jangan kayak gitu, ge. Kalau Kristen masih agak enak lah, Protestan itu bikin gereja. Tapi kalau di Katolik itu kan prosedurnya luar biasa. Mereka sudah sulit untuk mendirikannya, lalu kemudian kita halang-halangi. Yuk kita mawas diri dulu. Indonesia ini jumlah masjid terbanyak sedunia internasional. Jumlah masjid di Indonesia ini Bapak Ibu 800.000 masjid. Banyak betul. 800.000 masjid. Itu belum musola itu. Dan bikin masjid di Indonesia ini nggak kayak di Arab. Kalau di Arab itu bikin masjid, Pak, harus izin pemerintah. Izin dulu baru bikin masjid. Kalau di Arab. Di Arab bikin masjid, nggak izin Bapak Ibu, langsung dirobohin pakai eskavator. Karena mengapa? Masjid diror, berdiri tanpa izin pemerintah. Jaraknya jauh-jauh. Coba, yang punya rezeki berangkat umroh atau haji, kelilinglah di Mekah itu. Kalau bisa ke Jeddah, kalau bisa ke Riyadh. Susah, Pak, cari masjid. Jauh-jauh masjidnya. Itu kurang Islam apa Arab Saudi itu? Atau Malaysia. Di Malaysia itu susah cari masjid, jauh-jauh, berkilo-kilo. Teman saya yang jadi TKI di Brunei Darussalam, itu kalau mau Jumatan naik bis. 7 kilo, 3 kilo paling dekat jarak masjid itu Bapak Ibu. Kurang Islam apa Brunei? 99% agamanya Islam di sana. Tapi susah bikin masjid. Kenapa? Harus izin pemerintah. Nah, Indonesia 90% masjid Indonesia ini nggak ada izinnya. Nggak punya IMB. Masjidnya deket-deketan lagi. Di Sukarame itu 15 meter jarak masjid. Nah, provinsi dengan jumlah masjid terbanyak itu Bapak Ibu Jawa Barat. Paling banyak. Yang nomor 2 itu Jawa Tengah, nomor 3 Jawa Timur, nomor 4 Sulawesi Selatan, nomor 5 Provinsi Lampung. Lampung ini ranking 5 masjid terbanyak se-Indonesia. Artinya begini, yuk kita mawas diri. Kita bikin masjid mudah banget, nggak harus izin, kan begitu. Coba kalau Pak Babin Kamtipmas datang, Pak Lurah datang, ini masjid udah izin belum? Belum. Kata Pak Lurah, hancurin masjid. Langsung masuk media. Lurah dan Babin Kamtipmas menodai agama Islam. Penodaan agama loh, jangan macam-macam. Kan begitu, padahal benar mempertanyakan izin. Baik, yang terakhir yang hendak saya tegaskan pada kesempatan kali ini, intinya sederhana Bapak Ibu. Yuk kita semua mawas diri. Kita semua mawas diri, kita semua hidup berdampingan satu sama lainnya, dan syukur alhamdulillahnya SKB 2 Menteri, peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sudah akan dicabut, di mana kewenangan mendirikan rumah ibadah ada di kepala daerah, tapi atas rekomendasi 2 pihak, Kementerian Agama dan FKUB. Masalahnya di sini Bapak Ibu, ada oknum Kementerian Agama, ada oknum FKUB yang mestinya ngayomi masyarakat yang beda agama, tapi justru memprovokasi masyarakat agar tidak turut serta mengizinkan pendirian rumah ibadah. Jadi tersandera syarat 60% 60 orang izin warga sekitar. Nah, aturan itu sudah dicabut. Kita tunggu aturan yang terbarunya, nanti peraturan dari Presiden, sehingganya tidak ada lagi yang saling sandra.